Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian segera berteriak, dan itu membuat semua orang di keluarga Lan menjadi kaget, serta ketakutan setelah mendengar suara teriakan Lin Tian. Bahkan Lan Dan yang sedang berada di aula setelah membereskan semua mata-mata di keluarga mereka, dia menjadi kaget dan langsung berdiri. "Sayang, apa yang terjadi dengan pemuda itu?" tanya Lan Dan kepada Lan Jingyi dengan wajah agak aneh. Untuk pertama kalinya sejak Lin Tian berbicara dengan leluhur, dan tidak keluar dari kamarnya selama ini, tapi sekarang dia dengan keras meneriakinya dan leluhur agar datang ke tempat Lin Tian. "Aku juga tidak tahu ayah, tapi dari aura yang dapat kurasakan, aura itu penuh dengan kebencian dan juga aura membunuh yang luar biasa," jawab Lan Jingyi sambil menggigil saat mendengar teriakan marah Lin Tian. Lan Dan hanya busa terdiam, dan dia juga tidak mengerti kenapa Lin Tian tiba-tiba semarah itu, bahkan suara teriakannya hampir terdengar di seluruh kediaman keluarga Lan. "Ush! Salam leluhur," ucap semua orang di aula tersebut, saat melihat siapa yang muncul di depan mereka. "Cepat ikut denganku," ucap leluhur kepada mereka semua, dan kemudian berjalan meninggalkan mereka. Dalam kebingungan ini, mereka semua masih heran dan tidak mengerti, kenapa leluhur terlihat seserius itu setelah mendengar suara Lin Tian. "Tuan, apakah kamu memanggil kami?" tanya leluhur sambil membuka pintu kamar Lin Tian. Semua orang awalnya heran, kenapa leluhur bisa memanggil Lin Tian dengan sebutan Tuan. Tapi wajah mereka segera berubah, itu saat mereka melihat puluhan wanita di dalam kamar Lin Tian. Dan di sana, Lin Tian seperti sedang memberikan pil kepada salah satu wanita yang masih hidup. Lan Jingyi yang melihat semua itu sangat marah, dan langsung menyerang Lin Tian untuk menyelamatkan para wanita tersebut. "Jingyi, jangan!" teriak Lan Dan beserta leluhur keluarga Lan. "Ush!" Seekor naga biru kecil muncul di hadapan Lan Jingyi, lalu dia mengibaskan ekor kecilnya ke arah Lan Jingyi. "Minggir!" teriak Lan Jingyi yang marah, dan menyerang dengan telapak tangannya ke arah naga kecil. Dan, boom! Crot! Namun sayangnya, ternyata naga kecil lah yang menang. Dengan satu kali pukulan dari ekor naga kecil saja, itu langsung membuat Lan Jingyi terbang dan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Mengaum! Naga kecil itu menatap mereka dengan marah, sambil mengeluarkan aura yang kuat ke arah semua orang dari keluarga Lan. "Naga kecil, hentikan! Auramu bisa membunuh mereka yang masih hidup," ucap Lin Tian dari belakangnya. Tapi tangan Lin Tian masih terus berada di perut wanita itu, sambil menggunakan teknik medisnya sendiri untuk menutup luka wanita tersebut. Naga kecil yang mendengar suara Lin Tian terdiam, dan menggertakkan giginya. Dia segera berbalik, dan kembali terbang di dekat Lin Tian. Tapi matanya itu, masih menatap ke arah keluarga Lan dengan kebencian. "Jingyi, kamu tidak apa-apa?" tanya ibu Lan Jingyi yang khawatir dengan anaknya. Lan Jingyi menggelengkan kepalanya, itu pertanda bahwa dia baik-baik saja. Tapi dia menatap naga kecil dengan serius untuk sementara waktu. Lalu, dia menatap Lin Tian dengan wajah penuh kebencian. Melihat mata Lan Jingyi yang tidak menyukai hal yang ada di sini, leluhurnya hanya bisa menghela nafas. "Tuan, apa yang terjadi?" tanya leluhur keluarga Lan. Lin Tian tidak menjawabnya, dan dia hanya melemparkan 2 botol pil ke arah leluhur dan juga Lan Dan. Melihat 2 pil di tangan mereka berdua, itu ada rasa penasaran di mata keduanya. Tapi suara Lin Tian selanjutnya, ini membuat kedua orang itu kaget. "Bantu aku memberikan pil itu kepada setiap wanita yang masih hidup. Dan sediakan pemakaman yang baik bagi wanita yang telah mati di sini," ucap Lin Tian dengan nada serius. Tapi suaranya agak lemah,
dan tentu saja dia kelelahan karena menggunakan energinya untuk membantu menyembuhkan, dan mempertahankan agar para wanita yang masih memiliki nafas itu tidak mati. Ini, gumam si leluhur. Mengaum. Naga kecil sangat marah, dan mengaum keras ke arah mereka. Sontak saja, aumannya itu membuat yang lain menjadi kaget. Cepatlah. Lakukan kata-kataku tadi, dan pisahkan mereka yang mati dari sini. Kamu segel seluruh wilayah keluarga Lan sekarang juga, dan jangan biarkan satupun ada orang yang keluar dari rumah. Teriak Lin Tian dengan kesal. Baiklah tuan, balas leluhur Lan dengan hormat. Itu sudah jelas, kalau Lin Tian sekarang menjadi sangat serius. Kemungkinan besar setelah membantunya, maka mereka akan dapat menemukan jawaban dari pertanyaan mereka. Leluhur, ucap Lan Dan. Sudah lakukan saja. Segel seluruh tempat ini, dan siapkan tempat untuk mengubur mereka semua yang telah mati. Balas leluhur dengan serius. Siap, kami akan menyediakan tempat di tanah makam keluarga kita, ucap Lan Dan. Leluhur mengangguk, lalu setelah pelayan datang, semuanya kaget dan ketakutan ketika melihat banyak wanita yang penuh luka, serta yang telah menjadi mayat itu. Tapi leluhur dengan keras meneriaki mereka semua, itu agar mereka semua melaksanakan perintahnya. Setelah mendengar perintah leluhur tua, mereka langsung bergerak dan memberikan pil itu satu persatu kepada yang sekarat. Setelah pil itu diminumkan, wajah mereka terlihat tidak pucat lagi, dan ada sedikit kenyamanan di wajah mereka yang tadinya terlihat tersiksa karena kesakitan. Uhuk-uhuk, cerot, Lin Tian menjadi lemah, dan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Meong, kakak, jangan memaksakan diri, ucap bayi kecil yang melihat Lin Tian dengan cemas. Iya kak, istirahatlah dulu, tambah naga kecil yang juga cemas dengan keadaan Lin Tian. Lin Tian menggelengkan kepalanya, dan dia terus mentransferkan energinya kepada wanita lain setelah menarik nafas sebentar. Ini salahku. Aku hanya berpikir kalau hanya orang itu saja yang kejam, tapi nyatanya, semua orang yang berasal dari keluarga San itu juga sama kejamnya, ucap Lin Tian dengan wajah lemah. Kakak, kamu istirahat saja dulu. Ucap sebuah suara yang muncul di belakang Lin Tian. Lalu terlihat kalau Lan Jingyi ingin menolong Lin Tian yang akan berdiri, tapi dia terlihat lemah. Kenapa kamu menolongku? Bukankah tadi kamu ingin memukulku? Tanya Lin Tian dengan suara datar. Lan Jingyi hanya terdiam, dan dia hanya bisa menggigit bibirnya saja. Tadi memang dia terlalu emosi, itu karena dia melihat semua wanita yang berlumuran darah di kamar Lin Tian tersebut. Aku tadi salah, ucap Lan Jingyi dengan suara agak lemah. Lin Tian yang melihat wajah malu Lan Jingyi hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia melepaskan pegangan tangan Lan Jingyi dan berjalan ke tempat wanita yang lainnya. Dia langsung menyalurkan energinya kembali ke dalam tubuh wanita itu, dan terlihat kalau wanita itu masih bisa melihat Lin Tian. Kenapa kamu menolongku? Tanya wanita itu. Karena ini adalah tugasku, balas Lin Tian. Bunuh saja aku. Aku telah dinodai sekarang. Aku tidak suci lagi, dan juga aku tidak ingin hidup lagi, ucap si wanita kepada Lin Tian. Hah, ingin mati? Apakah kamu bercanda? Kesucianmu itu dinilai dari hatimu dan perbuatanmu, ucap Lin Tian kepada wanita itu. Tapi dia masih saja terus menyalurkan energinya untuk menyembuhkan si wanita itu. Lalu apa? Aku akan tetap hidup, dan saat itu aku akan terus mendengar, melihat, dan merasakan semua hal yang sama ini. Ucap si wanita itu lagi. Kamu tidak ingin melihat semua hal yang terjadi ini lagi, kalau begitu, tetaplah untuk hidup. Lalu jadilah kuat, untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi kepada wanita lainnya. Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar perkataan Lin Tian, si wanita hanya diam saja. Dia memandang Lin Tian dengan wajah tenang,
dan tanpa ada rasa takut atau sakit di badannya. Apakah aku bisa melakukan itu? Tanya si wanita. Tentu saja bisa. Asalkan kamu memiliki tekad dan juga hati yang tangguh. Balas Lin Tian lagi. Si wanita itu menutup matanya untuk sementara waktu, lalu dia membuka matanya dan menatap wajah Lin Tian dengan serius. Aku ingin setia kepadamu, apakah boleh? Ucap si wanita itu secara tiba-tiba. Mendengar hal itu, Lan Jingyi tersontak kaget. Orang ini ingin setia kepada Lin Tian, meskipun dia tahu kalau wanita di tempat tidur ini adalah seorang dewa ilahi, tapi dia hanya di tingkat rendah tahap awal. Oh, apakah kamu ingin menjadi bawahanku? Tanya Lin Tian sambil menatap wanita itu dengan serius. Iya, aku ingin menciptakan tempat bagi wanita yang terbuang, serta anak-anak gadis kecil yang tidak diinginkan oleh orang tua mereka, maupun yang telah ditinggal mati oleh keluarga mereka, ucap si wanita. Lin Tian kemudian terdiam, karena dia tidak percaya kalau ada satu orang wanita di sini yang bisa memiliki tekad seperti itu. Tapi sekarang dia sedikit yakin, kalau wanita ini dulu berasal dalam suatu organisasi sebelum dia ditangkap, dan dijadikan bahan pemuas oleh keluarga San. Siapa namamu? Tanya Lin Tian setelah yakin luka pada wanita ini telah pulih. Aku tidak mempunyai nama keluarga, tapi aku dipanggil Yin, jawab Yin dengan suara lemah. Lin Tian diam sesaat, lalu dia berdiri dan berbalik. Lin Tian berjalan beberapa langkah, dan berkata dengan tenang kepada Yin. Namamu sekarang adalah Feng Yin, dan kamu akan menjadi salah satu pemimpin dari pavilionku, yaitu pavilion bayangan. Ucap Lin Tian dengan wajah tenang. Mendengar hal itu, Lan Jingyi terdiam memandang Lin Tian dengan wajah aneh. Hah, pavilion salah satu pemimpin? Dia benar-benar tidak mengeri apa yang difikirkan Lin Tian. Awalnya aku hanya membuat 5 pavilion, yaitu pavilion perang, bulan, asasin, bunga, dan pavilion strategi. Tapi dengan satu lagi pavilion bayangan, nanti aku berharap kedamaian di alam langit ini akan muncul, ucap Lin Tian sambil menatap ke langit-langit di kamar itu. Terima kasih Tuan, aku tidak akan mengecewakan Tuan, ucap Fang Yin sambil tiduran, karena dia masih belum dapat berdiri. Sebagai hadiah awal, aku berikan ini untukmu. Ucapin Tian sambil berbalik dan menunjuk ke arah kening Feng Yin. Sebuah seni bela diri yang kuat muncul dalam pikiran Feng Yin. Lalu setelah beberapa saat melihat isi seni bela diri itu, kemudian ada rasa tidak percaya ketika menatap Lin Tian. Kamu bisa memberikan teknik itu kepada anggotamu. Kamu adalah bayangan, dan tugas pavilionmu tentu saja untuk mengintai setiap musuh. Jadilah bayangan yang tidak bisa dilupakan oleh semua musuhmu, meskipun mereka mati. Ucap Lin Tian kepada Feng Yin. Siap, aku mengerti. Balas Feng Yin. Sembuhkan dirimu dulu. Nanti setelah kamu pulih, kamu turutin perkataan kucing kecil ini. Dia pasti bisa memberikanmu penjelasan, ucap Lin Tian sambil menunjuk bayi kecil. Ketika melihat ke arah kucing putih yang malas itu, baik Lan Jingyi dan Feng Yin merasa aneh. Tapi Feng Yin mengangguk kepada Lin Tian, bahwa dia akan mengikuti perkataan bayi kecil. Setelah itu, Lin Tian kemudian pergi dari tempat Feng Yin ke tempat wanita lainnya. Sedangkan untuk Lan Jingyi, dia mengikuti Lin Tian dari belakang bersama dengan naga kecil. Kamu beruntung bisa mengikuti kakakku, ucap bayi kecil sambil membuka matanya. Kamu bisa bicara, ucap Feng Yin. Cih, sudahlah, aku akan menjelaskan apa yang akan kakakku lakukan. Tapi sebelum itu, kamu harus bersumpah untuk benar-benar akan setia kepada kakak, ucap bayi kecil dengan serius. Baik, aku bersumpah atas diriku dan pavilionku nanti. Aku hanya memiliki satu tuan, yaitu, Feng Yin terdiam, karena tidak tahu nama Lin Tian.
Namanya adalah Lin Tian, ucap bayi kecil. Aku hanya memiliki satu tuan, yaitu Lin Tian. Dan apabila aku mengkhianati tuanku, maka biarkan petir surgawi membunuhku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Ucap Feng Yin dengan serius. Mendengar sumpah Feng Yin, ada senyum di wajah bayi kecil. Karena wanita ini bukan bersumpah untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk pavilion yang akan dia pimpin. Setelah itu, bayi kecil dengan bebas mengatakan kepada Feng Yin tentang Lin Tian, dan rencana Lin Tian. Dan bahkan, 4 keluarga besar di sini tidak tahu. Setelah mendengar cerita bayi kecil, dan dia akhirnya mengetahui siapa Lin Tian sebenarnya. Ada rasa kagum di wajahnya, dan dia pun bertekad akan terus melayani Lin Tian untuk membantu wanita yang mengalami nasib yang sama dengan dirinya. Saudara Lin, apakah kamu benar-benar akan menerima wanita itu? Tanya Lan Jingyi dari belakang Lin Tian. Aku membutuhkan seorang bawahan yang setia kepadaku. Jadi orang ini sangat cocok, karena dia memiliki tekad untuk mengubah hidupnya sendiri, dan juga hidup orang lain yang mengalami hal sama dengannya, balas Lin Tian. Lan Jingyi terdiam setelah mendengar jawaban dari Lin Tian, dan kemudian dia mengepalkan tangannya dengan keras sambil menggigit bibirnya sendiri. Itu sudah jelas kalau dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak berani. Karena Lan Jingyi mengingat apa yang telah dia lakukan sebelumnya pada Lin Tian. Lin Tian tiba-tiba saja jatuh ke belakang, tapi disambut oleh Lan Jingyi yang langsung membantu dia untuk berdiri. Saudara Lin, istirahatlah dulu, ucap Lan Jingyi. Lin Tian menggelengkan kepalanya, dan dia meminta Lan Jingyi untuk membantunya ke tempat wanita lain yang masih hidup. Setelah itu, Lan Jingyi terus memopang tubuh Lin Tian untuk membantunya, agar Lin Tian dapat menyembuhkan semua wanita yang masih hidup. Setelah beberapa jam, barulah semuanya selesai. Dari 65 orang yang dibawa naga langit dan bayi kecil, itu ada 25 orang yang mati, dan 40 orang yang selamat. Setiap wanita yang telah mati itu dibawa oleh para prajurit dan pelayan, untuk dimakamkan ke tempat yang telah disediakan tadi oleh keluarga Lan. Semua wanita yang hidup tadi pun dipindahkan ke kamar lainnya. Tapi karena masih ada wanita di sana dan juga telah digunakan, kamar Lin Tian pada akhirnya pindah di dekat kamar Lan Jingyi. Lin Tian awalnya menolak, tapi karena melihat kalau masih ada wanita yang terluka di kamarnya itu, ini membuat dia akhirnya setuju untuk pindah kamar. Saudara Lin, bisakah aku menjadi bawahanmu juga? Tanya Lan Jingyi. Oh, tidak bisa, balas Lin Tian secara spontan. Kenapa? Tanya Lan Jingyi dengan sedih. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.